ini konsep jijik. Ngelihatnya aja udah oke. Sampai dalam tahap perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. PD tetap nggak pertemuannya? Ada PD yang pertemuannya nggak tetap? Oh nanti bulan ini 3 kali, nanti bulan depan sekali aja, nanti ada 1 tahun cuma 2 kali PD-nya. Nggak ada ya? PD adalah pertemuan tetap, persekutuan doa. Tapi hati-hati, jangan-jangan dengan lu merayakan PD, Tuhan semakin jijik untuk melihatmu. Kenapa? Karena tangan lu penuh darah. Begitu banyak kejahatan yang lu lakukan, dengan tangan yang sama, dengan mata yang sama, dengan mulut yang sama, lu memuji Tuhan. Tapi dengan organ tubuh lu yang sama, lu membuat Tuhan memalingkan muka. Kalau seseorang sampai memalingkan muka, itu udah sampai tahap kesel banget. Dan Tuhan bisa marah. Ini perjanjian lama, di mana Tuhan masih dikonsepkan sebagai Tuhan yang luar biasa kejam. Dikit-dikit sambar petir, ya kan? Dikit-dikit kasih tulah, dikit-dikit ada badan, dikit-dikit ada bah, air bah. Tuhan suka marah di perjanjian lama. Tuhan yang zaman dulu, makanya orang-orang Israel sangat takut sama Tuhan. Jauh lebih takut dari zaman kita sekarang. Karena dia nggak berani. Dan di situ sampai semuanya itu menjadi beban bagiku. Bayangin kalau Tuhan sudah bilang bahwa kehidupan kita adalah beban. Itu di ayat 14b. Aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Jadi kita ini hidup jadi beban. Aku telah payah menanggungnya. Semua yang kita perbuat, yang ngaco-ngaco, Tuhan lagi yang benerin, Tuhan lagi yang benerin, Tuhan lagi yang bawa kita masuk ke dalam jurang, kita lagi yang di atas sama Tuhan. Dan yang lebih parahnya adalah setiap kali ini yang membuat kita juga kadang tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Pernah di sini kan pada sekolah ya atau kuliah ya. Contohnya kira-kira ujian, pernah dong ujian? Pernah yang ujian. Ini contoh kecil tapi sering terjadi di perihal manapun dalam kehidupan kita. Ketika kita ujian, katakanlah besok ujian, hari ini masih senang-senang, masih puji Tuhan, masih pede di sini belum belajar. Besok hari Minggu ternyata ada ujian, katakanlah jam 7 pagi. Pulang udah ngantuk tidur, belajar kan? Enggak ya, tidur. Tiba-tiba besok dapat nilai jelek, apa yang kita omong? Wajar, gua nggak belajar kok. Tapi kalau besok tiba-tiba nilainya bagus, ngomongnya apa? Gila, hoki banget. Pas kemarin gua masuk kelas, gua lagi konsep itu yang semua hoki banget. Sering yang ngomong gitu ya. Gua nggak pernah dengar orang kalau ujian nggak belajar nilainya bagus, puji Tuhan, gila itu kasih karunia Tuhan itu berkat. Itu jarang banget gua dengar. Jadi kalau kita lagi memang, tapi bedanya adalah kalau besok ternyata kita tahu ujian, hari ini kita benar-benar belajar mati-matian, besok ujian yang bagus, ngomongnya apa? Iyalah dapat bagus, gua kemarin nggak tidur, lu tahu nggak? Gua belajar mati-matian, harusnya gua main game online, gua nggak main, gua nonton OPJ, gua nggak nonton, gua mesti nonton tutur, gua nggak nonton, gua ngorbanin, gua belajar, karena gua pinter. Kalau lu belajar, nilai lu bagus, kehebatan gua. Kalau lu nggak belajar, nilainya jelek, gua yang bego. Kalau besok ujian, gua nggak belajar dapat bagus, hop. Jadi di mana letak kasih Tuhan? Di mana kinerja Tuhan? Ya, contohnya ujian, tapi seringkali terjadi ketika menyetir hampir nabrak. 2 kemungkinan, hoki atau untung gua jago. Lagi nyetir atau apa lagi? Polisinya. Lagi turnamen, tiba-tiba menang, untung gua jago. Jangan orang mensyukuri. Bahkan ketika lu lagi down, ketika lu mendapatkan sesuatu aja, lu merasa itu kehebatan lu. Apalagi ketika lu lagi down, bagaimana bisa bersyukur? Rumah diambil, mobil disita bang, utang di mana-mana, bisa bersyukur? Nggak bisa, boro-boro nggak bisa, bukan aja gua main katanya. Ya, mau bersyukur. Dan kalau di sini gua tanya, pada berdoa, oke deh gua nggak nanya sering berdoa atau nggak, gua nanya dulu, pernah berdoa nggak? Pernah. Oke, kalau pernah, sering nggak? Sering. Ketika berdoa lebih sering bersyukur atau minta? Kalau gua doa sering banget begini. Kebanyakan orang atau misalnya lagi doa bersama kan ngomongnya pakai suara ya. Atau doa keluarga atau doa sama temen Tuhan terima kasih atas hari yang indah ini, begitu banyak berkat dari pagi sampai malam. Tuhan berkatilah kami, langsung masuk ke berkatilah kami.
Atau Tuhan berkatilah kami supaya acara ini berjalan dengan baik, jauhkan dari ini apa segala, minta berkat untuk besok sampai pulang nanti minta lagi.